teman-teman, perkenalkan nama saya Krisanti Tanisi dengan NIM 431240064. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kehidupan, khususnya kisah nyata dan perjuangan seorang ayah yang bekerja keras, berkorban, dan tidak pernah lelah demi masa depan anak-anaknya. Bapak saya tidak terlahir dalam keadaan berkecukupan. Beliau adalah sosok laki-laki tangguh yang lahir di sebuah desa kecil yaitu Desa Bieli, Timor Leste. Tepatnya di salah satu kampung yang terlihat sepi namun sangat asri bernama Nevobaka. Kampung itu hanya terdiri dari satu wilayah RT saja, terletak di kaki Gunung Via. Kampung Nevobaka itu memiliki kekayaan alam yang indah, serta masyarakat itu hidup rukun, damai, dan selalu menjaga erat keharmonisan ikatan keluarga. Sejak kecil, bapak saya itu selalu diajarkan salah satu hal penting yang menjadi pegangan hidupnya lewat kalimat ini. Tangan yang kotor karena bekerja itu jauh lebih terhormat daripada tangan yang bersih namun gelar meminta-minta. Nah, sejak masuk sekolah dasar, bapak saya harus tinggal bersama kakak perempuannya Sabina yang sudah berumah tangga. Hal ini dilakukan supaya bapak bisa dekat dengan sekolah, mengingat jarak antara rumah dan lokasi sekolah sangat jauh sekitar 12 kilometer. Meski harus jauh dari orang tua dan kampung halaman, bapak tetap tegar dan penuh semangat. Di masa itulah jiwa dan mental bapak terbentuk, tumbuh dengan kedisiplinan, ketekunan, dan kemandirian, meskipun tinggal bersama kakak kandungnya sendiri. Bapak saya merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Kakak-kakak semuanya itu sudah pada berkeluarga dan memiliki rumah tangga masing-masing, sehingga mereka itu sibuk mengurus keluarga sendiri dan tidak bisa selalu berada dekat untuk merawat serta melayani opa dan oma. Di antara semua saudara, justru bapaklah yang paling diandalkan oleh oma sendiri untuk mengurus keperluan rumah tangga sekaligus menjaga dan merawat ketiga adik bungsunya. Anak ke-8 adalah pasangan anak kembar, sedangkan adik bungsunya seorang perempuan yang memiliki ikatan batin dan kedekatan khusus dengan bapak. Karena tanggung jawab yang besar ini, bapak akhirnya hanya bisa menamatkan pendidikannya hingga kelas 3 sekolah dasar. Ada opa, namun opa tidak mungkin mengurus segala keperluan rumah dan mengasuh ketiga adik kecil bapak sendirian. Terlebih opa bekerja keras sebagai petani, pekebun, serta penggembala sapi dan kerbau, sehingga waktunya banyak tersita untuk bekerja di ladang dan padang rumput. Bapak sering bercerita tentang sosok opa yang tegas dan keras dalam mendidik anak-anaknya. Namun di sisi lain, ada kelembutan oma yang selalu mengajarkan satu hal penting, bahwa kekuatan sejati seorang laki-laki tidak terletak pada kekuatan otot atau tenaganya, melainkan terletak pada kesabaran dan ketabahannya. Memasuki masa dewasa, bapak mulai membantu opa berkebun dan menggembala sapi. Di mana masa ini tekad dan semangatnya semakin terasa. Terlebih karena opa pun mulai menampakkan tanda-tanda penuaan. Tahap hidup ini menjadi titik di mana tanggung jawab besar mulai dipikul oleh bapak sebagai anak laki-laki yang paling diandalkan oleh orang tua. Ketika bapak berusia sekitar 25 tahun, opa berpulang ke pangkuan Tuhan. Nah, sejak saat itu, bapaklah yang harus menggantikan peran opa menjadi tulang punggung dan penyambung nafkah bagi oma serta adik-adiknya. Seiring berjalannya waktu, ketika adik-adiknya mulai tumbuh dewasa, mereka satu persatu memutuskan membina rumah tangga dan memiliki keluarga sendiri. Berbeda dengan mereka, bapak sama sekali belum memikirkan untuk mencari pendamping hidup. Di hatinya ada satu kekhawatiran besar. Siapa nanti yang akan merawat dan menemani oma jika aku sudah berkeluarga? Karena rasa bakti yang begitu dalam, bapak terus memilih untuk mendahulukan oma yang juga semakin menua, merawatnya dengan penuh kasih sayang hingga akhir hayat. Baru setelah oma berpulang, bapak berkenalan dan menemukan pasangan hidupnya. Itulah sebabnya, di antara semua saudara, bapak adalah anak yang paling terakhir kali membangun rumah tangga. Kehidupan bapak berubah total saat ia bertemu dengan mama kami, Mama Wilhelmina. Ia bukan tipe pria yang pandai merangkai kata manis, namun kasih sayangnya sangat nyata. Terlihat dari cara ia selalu memastikan meja makan itu penuh makanan dan atap rumah kami selalu aman dan tidak bocor. Bagi kami anak-anaknya, bapak adalah sosok yang unik. Ia bisa menjadi penegak aturan yang paling tegas,
jika kami berbuat salah. Namun di saat kami terluka atau bersedih, Ia berubah menjadi pelindung yang paling kuat dan paling depan menjaga kami. Bapa memang jarang mengucapkan, "Aku sayang kamu." Namun bagiku, bukti kasih sayang Bapa yang terlihat dari kehadirannya yang selalu bertanggung jawab sepenuhnya, serta dukungannya yang tidak pernah putus agar kami bisa bersekolah. Bapa selalu berkata, selagi kalian punya niat untuk sekolah, apapun yang kalian butuhkan, Bapa akan usahakan dan penuhi semuanya. Itulah ungkapan cinta yang paling nyata, paling tulus, dan paling indah yang pernah ada. Di balik perjuangan kami menempuh pendidikan sampai hari ini, ada sosok yang tak pernah lelah menabur doa dan keringat. Dialah Bapak, seorang petani sawah sekaligus penggembala sapi di kampung Oepuli, Kecamatan Afuang Timur. Dengan tangannya yang kasar, namun penuh kasih, telah membesarkan dan menafkahi kami berempat, 3 orang putri dan seorang putra. Hidup Bapak tidak pernah lepas dari tanah dan ternak. Sejak pagi buta hingga matahari terbenam, beliau menggembalakan sapi dan juga mengurus sawah pada musimnya. Saat musim pengolahan sawah tiba, hari-hari Bapak itu terlihat sangat sibuk, yang tidak pernah henti. Nyaris tak ada waktu sedikit pun untuk beristirahat, karena beliau harus membagi waktu dan tenaganya untuk 2 pekerjaan yang berat sekaligus. Setiap pagi, jauh sebelum matahari terbit, Bapak sudah tak lagi terlihat di rumah. Beliau sudah berangkat menuju padang rumput di atas bukit untuk memindahkan ternak ke tempat penggembalaan yang baru. Semua rutinitas itu dilakukan dengan sangat telaten, demi memastikan bahwa hewan-hewan itu mendapatkan tempat berteduh yang aman, makanan dan minuman yang cukup, serta terhindar dari segala bahaya. Bagi Bapak, hewan pun makhluk Tuhan yang berhak diperlakukan baik layaknya manusia. Setelah selesai menggembala, Bapak baru pulang sebentar untuk makan. Namun, tangan beliau tidak pernah kosong. Selalu ada seikat kayu bakar yang dipikulnya, supaya kebutuhan memasak di dapur keluarga selalu tersedia. Tak lama-lama beristirahat, Bapak pun kembali berangkat, melanjutkan kerja kerasnya mengurus sawah. Waktu terasa begitu dikejar oleh Bapak.